Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dewe masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah, manfaat barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Iki masuk dalam pembahasan sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi iki kono fasal suwiji. Takbire fasal wa sholatul jamaati utawi sholat jamaah. Iku sunnatun iku sunnah. Sifate sunnah muakkadatun kang den kokohake. Jadi dalam sholat iku ada yang namanya munfarid, ada yang namanya sholat jamaah. Nek munfarid iku sholat sendiri. Jadi kita sholat sendiri iku namanya munfarid. Tapi nek jamaah iku dalam sholat selain Jumatan minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Iku nek selain Jumatan. Nek Jumatan memang jamaah iku nek cara mazhab Syafi'i 40 orang minimal. Tapi nek selain Jumatan minimal 2 orang, yaitu makmum imam. Nah, hukum dari sholat Jumat jamaah iku bagaimana? Jamaah iku sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad. Nah, hukumnya sunnah muakkad. La qauluhu wa sholatul jamaah ailir rijal fil faraid ghairil jum'ah. Jadi hukum sholat jamaah bagi laki-laki dalam sholat fardu selain Jumatan iku sunnah muakkad. Indal musannaf qauluhu sunnatun muakkadatun indal musannaf wa rafi'i. Memang menurut mazhab Syafi'i, nah, iku salah satunya pendapat Imam Rafi'i dan Imam Ibnu Qasim. Iku mengatakan sholat jamaah hukumnya sunnah muakkad. Tapi wal asa indan Nawawi anna fardu kifayatin. Nek menurut Imam Nawawi, iku mengatakan sholat jamaah iku fardu kifayah. Tapi nek sholat Jumatan beda lagi hukum jamaah, tetap wajib. Nah, iki yang menjadi permasalahan perbedaan pendapat ketika kita melakukan sholat jamaah dalam sholat fardu selain Jumat. Iku ada ulama yang mengatakan sunnah muakkad. Iku pendapatnya Imam Ibnu Qasim dalam Fathul Qorib dan Imam Rafi'i. Tapi menurut Imam Nawawi, hukum sholat jamaah iku fardu kifayah. Artinya ketika satu desa kok enggak ada yang jamaah, berdosa semua. Iku nek coro Imam Nawawi. Jadi nek jamaah sendiriku ulama beda pendapat hukumnya dalam sholat selain Jumatan. Nah, dalam sholat sendiri, sholat jamaah sendiri iku dalam kitab iki wa yudraku al-ma'mu al-jamaah mal imam fi ghairil jum'ah malam yusallim atas limatal ula. Jadi selama imam belum salam yang pertama, makmum bisa mendapatkan jamaah bersama imam. Wa ilam yaqud ma'ahu, meskipun makmum belum sempat duduk bersama imam. Jadi ketika kita sholat, selama imam belum melakukan salam pertama, kita melakukan sholat berjamaah dengan imam, ikut tetap mendapatkan pahala jamaah. Tapi nek imam sudah salam, berarti kita sudah statusnya tidak berjamaah lagi. Nah, hukumnya bagaimana nek sholat Jumat? Amal jamaatu fil jum'ah iku fa fardu ain wala tahsulu bi aqalla min rakaatin. Jadi dalam sholat jamaah di sholat fardu Jumat hukumnya fardu ain. Tapi nek dalam selain sholat Jumat iku ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya tidak fardu kifayah, tapi sunnah muakkad. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Tapi nek sholat Jumat jamaah fardu ain wajib. Dan minimal Jumatan iku bisa dikatakan jamaah minimal mendapatkan 1 rakaat. Nek sholat selain Jumatan kan enggak. Misalkan kita menangi imam dalam posisi imam tahiyat akhir, tetap kita iki mendapatkan pahala jamaah. Qauluhu wa 'alal ma'mum. Wa 'alal ma'mum milan wajib ing atase makmum apa ayan wi apa yen to niat sapa makmum al-iktimama ing amrih dadi makmum. Nah, engko nek dalam syar'i awil iktidak bil imam. Jadi ngeten, ketika kita sholat, status kita sebagai makmum iku wajib niat dadi makmum atau niat mengikuti imam atau niat ning kono anut imam. Nah, iku memang wajib niat.
Jadi nek status makmum kok gak niat menjadi makmum atau tidak niat mengikuti imam, iku tidak sah salate. Jadi intine makmum harus niat berjamaah. Dunal imami ora kok imam. Nek imam iku statusnya tidak wajib niat jadi imam. Mulane qauluhu dunal imam fala yajib fi sihatil iqtida bihi fi ghairil jum'ah niyatul imamah. Jadi memang hukum niat jadi imam iku hukumnya di selain sholat fardu Jumat hukumnya tidak wajib. Lah terus piye? Bal hiya iku mustahabbatun fi haqqihi fa illam yanwi sofa sholatuhu furada. Jadi ngeten, hukum dari niat menjadi imam iku tidak wajib. Iku kalau sholatnya di selain Jumatan. Jadi selain Jumatan, misalkan saya statusnya jadi imam. Lah, aku niat usolli fardhu dzuri imaman lillahi ta'ala. Imaman iki tidak wajib. Iku nek selain sholat fardu Jumat. Jadi misalkan aku sholat lagi mendapatkan 2 rakaat, terus ada makmum datang. Lah iku niat jadi imam ya tetap sah, tidak niat jadi imam ya sah, tetap boleh. Tapi nek niat jadi makmum wajib hukumnya. Lah, tapi masalahnya ketika nantinya imam iki tidak niat jadi imam, orang niat imam lillahi ta'ala fa illam yanwi fasolatu furoda, maka dia statusnya mendapatkan pahala sendiri, tidak mendapatkan pahala jamaah. Jadi misalkan saya sholat, terus lagi rakaat kedua sholat duhur, terus Zaid datang bermakmum, dia niat berjamaah, sing saya nggak niat jadi imam, iku status saya ganjarane pahalane iku cuman sholat sendiri, nggak mendapatkan pahala berjamaah iki nggak, meskipun posisi saya sebagai imam, tapi nek tidak berniat sebagai imam, iku tetap sholatnya pahalane sendiri, nggak mendapatkan pahala berjamaah. Tapi nek dalam sholat fardu Jumat iku niat jadi imam hukumnya wajib. Waya juzu lan wenang apa ayak tamma apa yento makmum sapa al khurru sapa wong merdeka makmum bil abdi kelawan budak. Adapun orang yang merdeka boleh bermakmum dengan budak. Budak iku statusnya mbiyen iku memang tidak sama dengan orang merdeka. Jadi zaman sekarang iku nggak ada budak. Nih zaman dulu memang ada budak zaman dulu. Lah misalkan kok ada budak dijadikan imam nggak masalah, tetap boleh. Jadi nggak ada perbedaan budak ataupun orang yang merdeka. Wal baligu lan wong kang baleg bil murah iki kelawan wong kang mareki baleg. Misalkan ada orang yang baleg bermakmum dengan orang yang belum baleg, iku tetap boleh. Tetap boleh. Sing penting imam harus tamyiz. Qauluhu wal baleg bil murahik amma sabi ghair mumayyiz fala yasihu al iktida bihi. Ketika nantinya imam iki kok anak kecil sing belum tamyiz, iku tidak sah menjadi imam. Tapi nek anak kecil iki meskipun belum baleg tapi sudah tamyiz, iku nggak masalah jadi imam. Lah masalah tamyiz, ulama iku beda pendapat. Ada yang mengatakan umur 7 tahun sudah tamyiz, ada yang mengatakan 6 tahun. Nah, iku ulama beda pendapat. Nah, jadi misalkan ada anak umur 8 tahun belum baligh tapi sudah tamyiz. Lah iku misalkan kita jadikan sebagai imam gak masalah. Yang penting dia tahu syarat rukune sholat, ngelmune sholat, gak masalah. Nggak harus orang yang balik menjadi imam. Soalnya terkadang anak sekarang misalkan umur 8 tahun, 9 tahun belum balik tapi pinter masalah agama, silakan jadikan imam. Terkadang malah sing balik malah belum tentu ngerti masalah agama, masalah sholat. Nah iku nek misalkan kok sing balik nggak paham masalah agama, yo wes misalkan anak umur 8 tahun, 9 tahun jadikan imam nggak masalah. Sing penting di situ sudah tamyiz. Wala tasihulan ora sapa kudwatu rajulin apa anute wong lanang, ora sanut mau bimroatin kelawan wong wadon. Adapun laki-laki iku tidak boleh bermakmum dengan perempuan. Jadi perempuan dijadikan imam, laki-laki sebagai makmum, iku tidak sah, tidak boleh, tidak sah. Nah terus piye? Nah mulane laki-laki iku harus bisa jadi imam dalam keluarga, dalam sholat juga.
Jadi mulane kita sebagai yang laki-laki iki yuk kita belajar agama, kita belajar masalah sholat. Kok sewaktu saat ketika kita bermasyarakat, ketika kita sudah berkeluarga, iku harus bisa menjadi imam. Enggak kok malah keliru, enggak kok malah kualik. Misalkan apa, sing perempuan iki malah istrine malah pinter agama, sing suami enggak ngaji, amit sewu, enggak paham masalah agama, sing malah istrine jadikan imam, sing suami malah makmum, iku malah enggak sah. Jadi tetap laki-laki harus menjadi imam dari perempuan. Enggak kok perempuan yang kita jadikan imam. Wala qori'un lan ora wong kang bagus wacane biumin kelawan wong kang bodho. Jadi adapun nantinya orang yang korek, orang yang bagus bacaan Qur'ane, iku tidak boleh bermakmum dengan orang yang umi. Umi ki sapa? Wa huwa man yukhillu bi harfin aw tasdidah minal Fatihah. Orang yang bacaan Fatihane misalkan iku rusak, mbuh rusak satu huruf ataupun dua huruf atau rusak dalam segi tasdite. Misalkan alhamdu dibaca alkamdu misalkan memakai kaf. Lah itu kan bisa merubah makna. Lah itu tidak boleh kita jadikan sebagai imam. Mulane nek dadi imam iku orang yang memang paham betul masalah agama. Soalnya sing saya khawatirkan nantinya imam iki orang yang umi, orang yang enggak bisa bacaan Fatihah dengan benar, perubah makna iku bermasalah. Wa ayu maudhi'in utawi endi-endine panggonan sholat kang sholat sapa wong oleh sholat fil masjid ing dalam masjid, oleh sholat mau bi sholatil imami kelawan sholate imam, sholat ning di fihi ing dalam maudhi. Wa huwa hale utawi makmum iku alimun iku wong kang ngerti, oleh ngerti bi sholatihi kelawan sholate imam, jawabe ajza'ahu mongko nyukupi. Ajza'ahu mongko nyukupi apa ilmuhu hu ing makmum. Ngono mau dengan catatan malam yatakodam ing dalam selagine ora dingini sapa makmum alaihi ing atase imam. Jadi ketika makmum dan imam sholat di masjid, nah ini dalam satu masjid, sedangkan makmum iku mengetahui imame ruko, makmum yo ngerti. Imame ki mau sujud, makmum yo ngerti. Qauluhu alimun bi sholatihi ail imam bi musyahadatil makmum lahu au bi musyahadatihi ba'du shofin. Jadi ada kalanya alimun bi sholatihi iku kita ngerti langsung. Misalkan kita statusnya makmum di shaf pertama, kita ngerti langsung imame posisi ruko, sujud, ila akhirih. Iku kita ngerti langsung. Ada kalanya kita melihat sebagian shaf sing belakang. Jadi misalkan kita sholat shaf nomor 20. Jadi nggak bisa melihat imam secara langsung, tapi kita ngerti gerak-gerik imam lewat shaf sing di depan kita. Jadi shaf sing nomor 19 depan kita iki mau. Lah iku kan bisa mengetahui dari shaf depan sampai ke imam. Jadi kita bisa mengetahui posisi imam rukuk, sujud, ila akhirih, iku bisa melihat langsung imam. Atau nek misalkan kita berada di shaf yang belakang, misalkan nomor 20, berarti kita bisa mengetahui gerak-gerik imam lewat shaf sing ke di depan kita, nomor 19 imam misalkan. Jadi nggak harus lihat imam langsung, enggak, tapi bisa melihat shaf depan iki mau. Lah, ketika nantinya kok imam dan makmum sholat dalam satu masjid yang di situ makmum ngerti gerak-gerik imam, ajza'ahu maka sudah mencukupi. Tapi dengan catatan malam yatakodam alaihi, selama makmum ikut tidak mendahului imam dalam tempat sholati. Jadi misalkan apa statusnya, misalkan status saya sebagai imam dan Zaid ikut sebagai makmum, malah makmume di depan imam, kan ya lucu. Imam pastinya ikut di depan makmum. Ora kok makmume di dekek ning depan imam, iki keliru. Ya mulane ngaji iku penting sekali. Wa in sholat lan lamun sholat sapa imam oleh sholat fil masjid ing dalam masjid, wal makmumu hale utawi makmum iku khorijal masjid iku tetep ing dalem jabone masjid, qoriban hale parek minhu saking masjid.
tingkahe mau wa huwa hale utawi makmum alimun iku wong kang ngerti bisolatihi kelawan salate imam. Walaha ila catetane meneh lan ora ana aling-aling iku maujud hunaka ing dalam kono panggonan. Jawabe in sholla jaza mongko wenang apa al iktida apa anut mau. Nah, jadi ngeten, ketika makmum dan imam iki kasus permasalahan dalam kedua iki mau. Ketika makmum dan imam ki salat sing beda tempat. Misalkan contoh imame berada di dalam masjid, lah makmum berada di luar masjid. Jadi imame sholat di dalam masjid, makmum di luar masjid kan tidak sama tempatnya. Lah wa huwa alimun bisolati, makmum ngerti gerak-gerik imam. Misalkan lihat sop sing depane, atau misalkan kita mendengar dari speaker. Walaha ilahunaka, dan tidak ada penghalang sama sekali. Nah, maka jaza, maka hukumnya boleh berjamaah sing model demikian. Jadi misalkan pintu masjid dibuka, berarti kan makmum yang di luar masjid itu kan ada jalan yang menuju ke imam. Masalahnya apa? Nek imame sholat di dalam masjid, masjidnya dikunci. Nah, dikunci di kancing misalkan. Lah iku makmum kok sampai tidak tahu gerak-gerik imam, iku bermasalah dalam berjamaah. Mulane nek makmum sholat di luar masjid, imame di dalam, pintu masjid harus dibuka. Nah, terus di situ ada catatane qoriban minhu. Jarak makmum yang di luar masjid ki pira? Qoriban ail imam. Qoriban minhu ail imam bi alam tazid masafatu ma bainahuma ala salasati mi'ati diron takriban. Sing penting jarake pira? Tidak melebihi 300 diro. Nah, 300 diro iki satu diro ada ulama yang mengatakan 48 cm. Berarti 300 kali 48 cm. Kurang lebih 144, nah, kurang lebih meter. Jadi yang penting jarak makmum iku tidak melebihi 300 diro atau 144 meter. Jadi masalah apa? Misalkan makmum berada di luar masjid, sing jaraknya misalkan ada 600 meter dari masjid, itu tidak sah. Jaraknya yang penting ketika imam berada di dalam masjid, makmum di luar masjid, itu jaraknya 300 diro atau 144 meter. Lah ngitungnya dari mana? Qalu jaza al iktida bihi wa tu'tabaru al masafatu al madkura min akhiril masjid. Dihitung dari masjid sing terakhir. Jadi masjid, batas masjid sing terakhir ki mau ya ikulah dihitung sampai ke halaman masjid 300 diro atau 144 meter. Jadi ngitungnya iku 144 meter jarak makmum yang di luar masjid iku dihitung dari pucuk masjid sing terakhir. Ora kok dihitung dari imamnya, enggak. Soalnya terkadang imamnya berada di tengah atau imamnya misalkan berada di depan. Ya iku ngitungnya 144 meter iku dari pucuk masjid, pinggirnya masjid. Nah iku yang penting di situ. Disilakan ada jamaah di luar masjid, ya silakan. Imamnya di masjid silakan. Yang penting tidak melebihi jarak 300 diro atau 144 meter yang dihitung dari pinggir atau pucuk masjid. Ya. Dan ada syaratnya yang penting makmum kudu ngerti gerak-gerik imam. Misalkan makmum melihat langsung imam, soalnya dia posisi di saf pertama, atau makmum melihat saf yang di depannya, terus saf di depannya melihat di depannya sampai ke imam, nggak masalah. Atau nek zaman sekarang iku lewat speaker. Sing penting apa? Jarak antara makmum iki lho. Nah, iku ada catatannya di situ tadi. Dan dalam berjamaah sendiri iku ulama beda pendapat. Mulane jamaah iki penting. Jamaah iki memang zaman akhir sekarang iki terkadang amit sewu masjid-masjid iku tidak semua masjid penuh dengan jamaah selain Jumatan loh ya. Jadi jamaah selain Jumatan niku memang tidak semua masjid penuh. Soalnya amit sewu kesadaran kita berjamaah iki loh. Lah penting sekali. Jadi kita kudu sadar meskipun ada ulama yang mengatakan jamaah iku hukumnya sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu kifayah sing cukup diwakilkan, tapi kita harus tahu kalau bisa kita berjamaah. Karena apa?
pahalanya orang yang berjamaah dengan orang yang sholat sendiri iku beda. Ada yang mengatakan dalam kitab Fathul Mu'in ku 27 kali. Jadi ku nek sholat jamaah ganjaran 27 kali. Tapi nek sholat sendiri ku cuman 1. Nah mulane kalau bisa kita usahakan yuk berjamaah.